warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yunita SPDI, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Hari ini sudah hadir bersama saya rekan saya Ibu Resti Ika Prahesti. Beliau adalah guru IPAS di SMK Negeri 1 Perhentian Raja. Pada video kali ini kami akan mempraktekkan percakapan pra-observasi sebelum melakukan coaching untuk supervisi akademik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Resti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yunita. Apa kabar Ibu Resti? Alhamdulillah baik dan luar biasa. Bagaimana Bu Yunita kabarnya? Alhamdulillah luar biasa juga. Alhamdulillah. Baik Ibu Resti, senang sekali pada hari ini kita berjumpa dalam percakapan pra-observasi. Nah, jadi Ibu, percakapan pra-observasi ini adalah kegiatan persiapan awal sebelum kita melakukan observasi di kelas. Nah, jadi nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, saya akan masuk ke kelas Ibu dan akan melihat proses pembelajaran yang Ibu laksanakan. Apakah boleh Ibu? Tentu saja boleh Bu Yunita. Terima kasih Ibu. Baik Ibu, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini adalah agar Ibu nantinya lebih siap dan dapat mempersiapkan pembelajaran terbaik agar proses pembelajaran Ibu dapat tercapai dengan baik Ibu ya. Baik, nah jadi Bu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan, yaitu yang pertama pertanyaannya adalah tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran yang akan saya capai dalam pembelajaran kali ini itu ada 3 dalam materi litosfer, antara lain: pertama, peserta didik melalui diskusi diharapkan mampu mengidentifikasi lapisan-lapisan bumi berdasarkan video pembelajaran dengan baik. Yang kedua, peserta didik melalui diskusi diharapkan mampu menganalisis material yang terkandung di setiap lapisan bumi dengan baik. Yang ketiga, peserta didik melalui diskusi diharapkan mampu menganalisis dinamika litosfer yang dapat terjadi di kehidupan sehari-hari dengan baik. Itulah 3 tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran kali ini. Ya, benar. Yang pertama adalah siswa mampu mengidentifikasi lapisan bumi berdasarkan video pembelajaran. Yang kedua, siswa mampu menganalisis material yang terkandung di setiap lapisan bumi. Dan yang terakhir adalah siswa mampu menganalisis dinamika litosfer yang dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Iya, benar, itu dia 3 tujuannya. Baik Ibu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah area pengembangan kompetensi apa yang ingin Ibu capai dari proses pembelajaran kali ini? Area pengembangan kompetensi yang akan saya kembangkan pada pertemuan kali ini tentu saja di bagian pengetahuan. Itu adalah tujuan dari setiap pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik. Kemudian untuk yang aspek keduanya, dia itu tentang pengaktifan pembelajaran peserta didik di dalam kelas. Jadi supaya ada kegiatan yang aktif di dalam kelas, maka itulah yang akan dikembangkan supaya pembelajaran tidak begitu monoton di dalam kelas. Seperti itu Ibu. Baik, berarti dari apa yang Ibu sampaikan ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa ada 2 area pengembangan kompetensi yang ingin Ibu lakukan ya Bu ya. Yang pertama adalah area pengembangan kompetensi pengetahuan untuk pengetahuan peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu capai. Dan yang kedua adalah pengembangan area kompetensi sikap, yaitu untuk melihat seberapa jauh keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran agar pembelajaran tidak monoton. Begitu Ibu? Iya, betul sekali Ibu. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Iya, silakan. Sebelum melakukan pembelajaran, tentunya kita melakukan rancangan pembelajaran ya Bu ya. Iya. Oke, nah jadi untuk pembelajaran nanti, strategi pembelajaran apa, metode pembelajaran apa, dan model pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan dalam proses pembelajaran nanti? Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini, saya akan menggunakan model problem based learning, di mana penggunaan kasus-kasus di kehidupan sehari-hari ini akan diangkat untuk mengkaitkan antara kejadian tersebut dengan materi yang akan kami bahas di dalam kelas. Kemudian untuk strategi terkhususnya itu lebih kepada mengaktifkan nanti kegiatan diskusinya, jadi supaya ada
tanya jawab, timbal balik dan sebagainya dari peserta didik. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dari hal yang Ibu sampaikan, beberapa yang bisa saya tangkap adalah untuk model pembelajaran yang akan Ibu lakukan adalah problem based learning, berarti pembelajaran berbasis masalah ya Bu ya, sesuai dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan nyata. Ya, Oke, nah untuk strategi dan metodenya adalah metode diskusi yang akan Ibu lakukan nantinya. Wah, menarik sekali tentunya ya Bu ya. Ya, tentu saja. Dan itu supaya untuk mengaktifkan kinerja peserta didik di dalam kelas. Wah, saya tidak sabar lagi ingin masuk nih Bu, melihat pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Oke. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh, silahkan. Oke. Pertanyaan selanjutnya yaitu Bu, dalam pembelajaran yang akan kita lakukan nanti, media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Untuk media yang akan saya gunakan itu seperti biasa, presentasi PowerPoint itu akan digunakan untuk menayangkan beberapa slide pembelajaran. Yang kedua itu berhubungan dengan video pembelajaran. Jadi nanti peserta didik akan diberikan tayangan video yang berhubungan dengan peristiwa keseharian dan nanti yang akan dikaitkan dengan materi kita nanti tentang litosfer. Dan yang ketiga itu ada LKPD yang akan diberikan untuk peserta didik yang akan nantinya diselesaikan mereka dalam kelompok nanti. Oke, baik Bu, menarik sekali ya Bu ya. Dari apa yang Ibu sampaikan ada beberapa hal yang saya tangkap bahwa media yang pembelajaran yang akan Ibu gunakan bervariasi. Yang pertama adalah PPT yang sudah Ibu susun sendiri. Kemudian adalah video pembelajaran yang sesuai atau yang relevan dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Kemudian LKPD untuk penugasan siswa berdiskusi di kelompok nantinya. Iya, benar sekali. Tiga itu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Silakan. Kemudian untuk jadwal kegiatan pembelajaran Bu, kapan pembelajaran itu akan Ibu laksanakan, di kelas mana dan hari apa? Kebetulan untuk pembelajaran tentang litosfer ini akan dilaksanakan hari ini, hari Kamis ya. Nanti ketika jam keempat setelah istirahat dan itu di kelas 10 TJKT 1. Wah, berarti hari ini ya Bu ya? Iya. Dari apa yang Ibu sampaikan, beberapa hal yang bisa saya tangkap bahwa pembelajaran tersebut akan dilaksanakan di kelas 10 TJKT 1 dan pelaksanaannya nanti pada jam keempat pada hari ini, hari Kamis. Ya, benar sekali Ibu. Baik Ibu. Nah, jadi Ibu pada jam keempat nanti saya akan datang ke kelas Ibu dan melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian saya akan mencatat beberapa hal penting dan setelah itu kita akan kembali melaksanakan percakapan seperti ini lagi dan percakapan tersebut dinamakan dengan percakapan pasca observasi. Apakah berkenan Ibu? Tentu saja berkenan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sekian percakapan pra-observasi saya. Lebih dan kurang mohon maaf Ibu Resti. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu Guru Penggerak, demikianlah percakapan pra-observasi yang telah saya lakukan. Saya insya Allah akan kembali lagi dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum. Oke, silakan kelompoknya, tolong siapkan ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya, Bu. Sudah makan siang belum? Belum. Masih semangat? Masih. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian di kelas ada siapa yang bisa hadir? Nihil Bu. Datang semua? Alhamdulillah. Semua sehat-sehat? Alhamdulillah. Masih bahagia. Kebetulan ini kita masuk di semester genap dan juga kita akan masuk
ada yang bisa membantu proses fotosintesis dan seterusnya, ya kan? Itu dia kita bumi. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu kita nanti akan mengidentifikasi lapisan-lapisan yang ada di bumi. Ini ada dua ya, tergabung pula ada. Mengidentifikasi lapisan-lapisan yang akan duduk secara berkelompok seperti biasa. Oke. Lihat dan menuliskan kembali berdasarkan video yang kalian tonton. Kalian bisa menuliskan kembali lapisan apa saja yang Ada tiga pertanyaan. Yang pertama, deskripsikan proses terjadinya gempa bumi juga berpotensi mengakibatkan tsunami. Yang kedua, dampak yang ditimbulkan dari terjadinya gempa bumi. Yang ketiga, kegiatan penanggulangan apa yang bisa dilakukan untuk tsunami. Gempa bumi dapat menyebabkan tsunami yang menghancurkan pantai dan daerah pesisir. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ketiga akan dijawab oleh Siti Azizah dan Aulia Rahmawati. Upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengurangi segala kesalahan? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ada yang mau ditanyakan dari yang sudah ditampilkan kawannya? Sudah jelas? Jelas. Oke, selanjutnya mari kita membahas bagaimana kesimpulan menurut masing-masing kalian. Siapa yang membacakan dulu? Siapa yang membacakan dulu? Kejadian yang akan terjadi di bumi dan dampaknya, dan kami mengetahui cara penanggulangan. Kemudian dari pembelajaran ini kita juga tahu gimana cara kita menanggulangi atau meminimalisirkan kerusakan yang bisa terjadi akibat gempa bumi. Oke, itu dia. Nanti karena waktu kita sudah mepet, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan atau nanti boleh dikerjakan di rumah, dan ketika pertemuan selanjutnya boleh dibawa kembali. Jangan lupa nanti menuliskan nama, oke? Kemudian nanti juga ini ada lembar refleksi yang boleh nanti kalian isi ya. Tidak harus sekarang karena memang waktu sudah mau habis, tapi nanti ibu bagikan, kalian boleh mengisinya. Selanjutnya, ketika pembelajaran ini hari ini kita membahas, tadi kan lapisan yang kita bahas, lapisan struktur bumi ada 3. Ada litosfer, ada atmosfer, yang satu lagi hidrosfer. Maka untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas lapisan. Doa selesai. Tekan salam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Yunita SPDI. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saat ini sudah hadir bersama saya rekan saya Ibu Resti Ika Prahesti. Beliau adalah guru IPAS di SMK Negeri 1 Perhentian Raja, dan beliau adalah guru yang saya observasi pada
supervisi akademik yang telah saya lakukan sebelumnya. Baik, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Resti. Selamat siang Ibu Yunita. Baik Ibu Resti, tadi kita sudah melakukan observasi di dalam kelas terkait pembelajaran yang Ibu lakukan. Baik Ibu, untuk percakapan pasca observasi ini tujuannya adalah untuk melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah Ibu laksanakan pada saat di kelas tadi. Nah, jadi Ibu, dalam percakapan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Boleh Ibu? Tentu saja boleh Ibu Yunita, silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Alhamdulillah untuk hari ini luar biasa. Tentu saja untuk awal saya juga merasa deg-degan Ibu. Kalau biasanya memang enjoy sama anak-anak, mungkin karena ada Ibu sebagai supervisor di dalam, itu membuat saya agak grogi. Tapi itu di awalnya saja. Beriring waktu, enjoy biasa ketika pembelajaran sama anak-anak tuh sudah kembali lagi. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan, beberapa hal yang saya tangkap bahwa pada awalnya Ibu merasa agak tegang karena dinilai ya Bu ya, lumrah manusia seperti itu. Memang awalnya kita merasa tegang, tapi alhamdulillah seiring berjalan waktu Ibu Resti bisa enjoy melaksanakan pembelajaran seperti biasa. Iya, benar Ibu. Oke, baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Dalam proses pembelajaran yang Ibu laksanakan tadi, area pengembangan kompetensi apa yang telah Ibu capai dan tahapan-tahapannya seperti apa? Oh, baik, untuk kompetensi yang dicapai pada pembelajaran yang sudah kita lalui tadi itu ada dua. Yang pertama itu tentang kompetensi pengetahuan. Yang kedua itu tentang keaktifan peserta didik di dalam kelas. Kalau untuk langkah-langkah seperti biasa, ya kita sebagai guru pasti yang pertama merancang modul ajar atau pembelajaran apa yang akan kita lakukan di dalam kelas. Kemudian mempersiapkan media supaya memperlancar lagi bagaimana cara penyampaian materi kita kepada peserta didik. Kemudian menyiapkan yang namanya LKPD. Menyiapkan LKPD semenarik mungkin supaya bisa menarik perhatian peserta didik, dan dengan LKPD menarik menurut saya itu bisa membuat anak ingin tahu apa isinya di dalam LKPD, kemudian mereka bersemangat untuk mengerjakan LKPD di dalam kelompok mereka nantinya. Oke, baik, luar biasa sekali ya Bu ya. Dari apa yang Bu sampaikan, beberapa hal yang bisa saya tangkap bahwa area pengembangan yang telah Ibu capai ada dua. Yang pertama area pengembangan pengetahuan, dan yang kedua adalah area pengembangan sikap, yaitu berupa keaktifan siswa di dalam proses pembelajaran. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan, yang pertama adalah Ibu sudah menyusun modul ajar yang kreatif, kemudian juga media pembelajaran yang relevan dengan materi pembelajaran, kemudian juga Ibu telah membuat LKPD yang menarik sehingga siswa tertarik dan bersemangat untuk melaksanakan tugas ya Bu ya yang Ibu berikan. Oke, baik, luar biasa sekali Ibu. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana menurut Ibu tingkat keberhasilan dari area pengembangan yang telah Ibu lakukan? Alhamdulillah menurut saya untuk ketercapaian pembelajaran hari ini itu menurut saya sudah bagus sekali dibandingkan dengan pembelajaran sebelumnya yang belum menerapkan model PBL misalnya. Karena yang sebelumnya itu hanya seperti model diskusi tanya jawab seperti biasa, dan jadi itu lebih mengaktifkan peserta didik di dalam kelas. Juga peserta didik lebih paham, oh ternyata materi ini berhubungan dengan kejuruan kami ini, berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, jadi mereka lebih bersemangat di situ. Oke, baik, luar biasa ya Bu ya. Jadi menurut Ibu Resti, dari area pengembangan yang telah dicapai, tingkat keberhasilannya sejauh ini sudah berhasil dengan luar biasa. Alhamdulillah ya Bu ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah Ibu rumuskan. Alhamdulillah sudah sesuai. Oke, alhamdulillah Ibu. Nah, kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya adalah dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan, kendala apa yang Ibu Resti temui dari proses pembelajaran tadi? Kendala yang ditemui itu karena ini bisa dibilang pertemuan menggunakan PBL pertama kali, jadi peserta didik masih kaget dengan oh ini maksudnya bagaimana Bu dengan kejadian ini, apa hubungannya dengan materi. Pada awalnya mereka masih merasa kebingungan di situ. Itulah kendala yang saya temui ketika pembelajaran hari ini.
Oke, jadi dari apa yang Ibu sampaikan, kendala yang Ibu temui adalah siswa masih kaget dengan model pembelajaran baru. Iya, benar. Sehingga mereka masih kesulitan untuk mengaitkan kejadian nyata dengan materi yang Ibu berikan. Iya, benar sekali, Oke, Bu. begitu ya Bu ya. Iya. Nah, oke Ibu, lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Iya, silakan. Oke. Nah, untuk mengatasi berbagai kendala yang Ibu alami tadi, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar pembelajaran ke depannya lebih baik? Baik, untuk mengatasi kendala di mana peserta didik masih belum bisa mengaitkan antara materi yang disajikan dengan dengan peristiwa yang terjadi pada kehidupan sehari-hari, saya akhirnya memberikan contoh atau kasus-kasus yang relevan dengan kejuruan mereka. Dan kasus yang saya sajikan itu dia lebih sederhana, tapi masih berhubungan antara materi dengan kejuruan mereka supaya mereka tidak terlalu kompleks atau tidak terlalu rumit untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, baik Ibu, dari apa yang Ibu sampaikan, beberapa hal yang saya tangkap adalah hal yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan memberikan contoh yang lebih sederhana, yang dekat dengan mereka, dan sehingga mereka menjadi lebih cepat paham terhadap materi yang Ibu sampaikan. Iya, benar itu, seperti itu. Oke, baik Ibu. Nah, kemudian Ibu, kapan Ibu akan melakukan rencana terkait mengatasi kendala tersebut? Baik, untuk perbaikan dari kekurangan yang kita temui pada pembelajaran kali ini, sudah pasti secepatnya akan saya perbaiki, dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya akan diperbaiki sedemikian rupa sehingga ketika penerapan PBL ini dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya, saya bisa memberikan contoh yang sederhana sehingga peserta didik tetap bisa menjalankan proses PBL ini dengan baik dan mereka tetap mendapatkan pengetahuan yang lebih baik daripada sebelumnya serta dapat mengaitkan materi dengan kejadian di kehidupan sehari-hari. Gitu. Oke, baik. Dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu akan melakukan rencana perbaikan terkait solusi dengan cara pada materi selanjutnya tentunya ya Bu ya. Iya, tentu saja Ibu. Oke Ibu, saya doakan semoga pembelajaran Ibu ke depannya lebih baik lagi. Amin. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan semua yang kita bicarakan hari ini ke depannya dapat tercapai dengan baik. Kemudian juga kendala-kendala dapat teratasi dengan baik. Amin. Terima Semoga kasih. kita juga menjadi guru yang lebih baik ke depannya. Amin ya Rabbal Amin Alamin. ya Rabbal Alamin. Baik Ibu Resti, terima kasih atas ngobrol kita pada siang hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu penggerak, demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.